Masuk ke pembelajaran 2, mengenal perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Masih ingat tidak, biji dan tunas itu perkembangbiakan secara alami atau buatan? Ya, dengan secara alami atau tanpa bantuan manusia. Ada berbagai cara tumbuhan berkembang biak. Contohnya, ada yang berkembang biak dengan biji dan juga dengan tunas. Pada tumbuhan berbiji, biasanya terdapat atau terjadi daur hidup. Kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Dimulai dari biji yang ditanam, kemudian biji tersebut berkecambah. Setelah biji berkecambah, biji tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang kecil. Tanaman kecil tumbuh dan berkembang menjadi tanaman dewasa. Setelah itu, tanaman dewasa berbunga dan tanaman berbuah dan menghasilkan biji kembali. Nah, berikut ini adalah tumbuhan bertunas. Tumbuhan bertunas dibagi menjadi 3. Ada tunas batang, contohnya pisang, bambu, tebu, palem, dan nanas. Ada tunas daun, contohnya cocor bebek. Dan ada tunas akar, contohnya cemara dan pohon sukun. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh. Bisa kalian lihat di gambar di bawah ini. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa itu? Gambar itu menunjukkan gerak dalam permainan lompat bambu. Lompat bambu menggunakan kombinasi gerak, yaitu berlari dan melompat. Berlari dan melompat sama-sama merupakan gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor, tahu tidak gerakan lokomotor? Gerakan lokomotor itu gerakan yang berpindah tempat. Nah, untuk memainkan lompat bambu ini dibutuhkan kerjasama. Kerjasama membuat pekerjaan berat menjadi ringan, termasuk kegiatan yang menunjukkan persatuan. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Yang pertama, kerja bakti di sekolah. Yang kedua, piket bersama di kelas. Yang ketiga, musyawarah di sekolah. Masuk ke pembelajaran 3, mengenal perkembangbiakan pada tanaman berbunga dan menyelesaikan pembagian. Ada berbagai macam bunga di sekitar kita. Contohnya bunga melati, bunga anggrek, dan bunga rafflesia. Tahukah kalian beberapa bunga di Indonesia memiliki istilah lain? Bunga melati diistilahkan dengan puspa bangsa, bunga anggrek diistilahkan dengan puspa pesona, sedangkan bunga rafflesia diistilahkan dengan puspa langka. Bunga termasuk bagian dari tumbuhan. Beberapa tumbuhan memerlukan bunga dalam proses perkembangbiakan. Contohnya pada tanaman bunga matahari. Kelopak bunga matahari yang mekar berwarna kuning. Pada bagian tengah bunga terdapat bagian bunga yang lebih kecil. Bagian tersebut berwarna coklat. Bagian inilah yang akan menjadi biji atau yang biasa kalian makan yang bernama kuaci. Biji tersebut digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Setelah ditanam kembali, biji dapat tumbuh sebagai tanaman baru. Bunga dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan karya. Karya yang terinspirasi dari bunga contohnya mosaik. Bisakah kamu membuat mosaik bunga menggunakan kertas origami? Seperti contoh pada gambar. Kalau kalian ingin membuatnya, silahkan kalian lihat caranya di halaman 103 pada pembelajaran 3 subtema 4. Sekarang kita akan belajar cara membagi. Perhatikan baik-baik cara membagi yang akan Ustazah jelaskan di video berikut ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membagi 125 dibagi 5. Ustazah tuliskan perkalian 5 bagi yang belum hafal perkalian 5. Nah, dimulai dari depan. Kita perhatikan angka 1. Angka 1 lebih kecil daripada angka 5, jadi tidak bisa dibagi. Maka kita ambil 12. Kita lihat di tabelnya, apakah ada hasilnya yang 12 di perkalian 5? Tidak ada, berarti kita cari yang lebih kecil daripada 12. Yang lebih kecil daripada 12 adalah 10.
2 kali 5 sama dengan 10. Hasilnya 10 kita taruh di bawah 12. Sedangkan di atas juga harus kita tuliskan hasilnya. 10 bagi 5, kita dapat 10 tadi di sini. 10 bagi 5 hasilnya 2. Kurangkan lagi. 12 kurang 10 hasilnya 2. 1 kurang 1 hasilnya 0, tapi tidak perlu kita tulis. Tak perlu ya. 2, karena 2 tidak bisa kita bagi dengan 5 karena lebih kecil angka 2-nya, maka 5 kita turunkan. Nah, kita cek lagi apakah ada hasil perkalian 5 yang hasilnya 25? Ada. 5 dikali 5 hasilnya 25. Hasilnya kita taruh sama-sama di bawah, sedangkan di atas 25 bagi 5. 25 bagi 5 hasilnya 5. Kurangkan 0. Hasil dari 125 bagi 5 adalah 25. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Apakah seru? Apakah sulit? Sampai jumpa ya di pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa dulu ya, soleh-solehah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki dirapatkan, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Berdoa, mulai doa setelah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.